Kebanyakan dari kita menyukai hal-hal yang baru seringkali lebih baik. Ambillah contoh, telepon tadinya diletakkan di meja. Sekarang kita bisa membawanya dalam kantong kita. Mobil-mobil baru berubah menjadi sesuatu yang ramping dan lebih cepat. Baru itu fantastik. Bersama saya Pendeta Islomanik dalam program Firman hari ini. Selamat mendengarkan. Baiklah, dalam kitab Wahyu pasal 21, Rasul Yohanes diberikan beberapa visi, diantaranya adalah sekilas pandang mengenai Yerusalem baru yang disebut secara simbolik untuk surga. Ada suatu tema besar dengan Yerusalem baru ini dan juga surga, yaitu bahwa segala sesuatunya akan dibuat baru. Dengarlah apa yang dikatakan dalam Wahyu 21 ayat 1. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Wow, luar biasa firman Tuhan. Nah, itu saudara pemandangan yang fantastis, dan Anda hampir dapat menangkap kebahagiaan dan sukacita dari Tuhan ketika ia mengumumkan dari tahtanya bahwa ia akan membuat segalanya baru. Bisa memulihkan dunia dari dosa yang melanda dan menempatkan orang-orang yang percaya kepadanya di surga, serta memberi mereka eksistensi yang sepenuhnya baru bersamanya. Itu amat memberi kemuliaan dan hormat baginya. Ini adalah pemikiran yang amat sangat menarik loh. Ide yang amat menarik memikirkan surga dan kesegarannya dari semuanya. Semuanya baru. Ya, inilah yang memotivasi banyak orang dalam Yesus Kristus untuk bertahan dari hari ke hari dan terus melangkah maju ke arah garis finish iman. Katakanlah demikian. Kita hidup di dunia yang rusak dan dosa telah merusaknya dengan demikian baik. Namun syukur kepada Allah, melalui Yesus Kristus Tuhan akan membuat baru lagi bagi kita. Kita melihat pada gambaran Wahyu 21 ini, ada sebuah analogi dari Yerusalem baru, dan penting untuk Anda pahami bahwa di Alkitab, Yerusalem digambarkan sebagai kota Allah. Kota Allah sebagaimana sebelumnya Daud, Raja Israel yang kedua, memindahkan tabut perjanjian, ya salah satu relik yang maha kudus yang pernah dilihat di dunia, ke kota Yerusalem, dan kemudian putranya Salomo membangun bait Allah yang besar dan megah, di mana tabut perjanjian diletakkan di dalamnya. Yerusalem dimaksudkan untuk menjadi sebuah kota suci dalam segala hal. Yerusalem bukan hanya tempat bait Allah dan tabut perjanjian, tetapi penduduknya juga diharapkan merefleksikan kekudusan dan kemurnian Allah. Mereka harusnya hidup bersama Allah di tengah-tengah mereka, dan mereka harus merefleksikan kemuliaan dan kemurnian itu dalam keseharian hidup mereka.
Nah, bayangkan terlebih lagi harusnya umat Kristen merefleksikan kemurnian dan kesucian Allah ketika kita bukan hanya memiliki Yesus Kristus yang datang untuk tinggal bersama manusia. Tetapi sekarang kita diberitahukan dalam perjanjian baru bahwa Roh Allah sendiri tinggal di dalam hati dan pikiran orang percaya. Baiklah, saya akan senang meluangkan lebih banyak waktu membicarakan mengenai hal itu. Namun balik ke analogi Yerusalem baru ini. Itu menjadi sebuah tempat yang aman dan keamanannya amat jelas dalam kitab Wahyu. Seperti di tempat lain dalam perjanjian baru. Hal ini menunjukkan bahwa orang jahat, penantang yang arogan, yang tidak bertobat dan tidak percaya tidak akan masuk ke surga. Surga memanggil pertobatan dan perpalingan langsung dari dosa. Berpaling dari tidak percaya menjadi percaya. Putuskanlah bahwa Anda akan menundukkan diri Anda kepada Yesus Kristus. Bahwa Ia akan menjadi Tuhanmu. Itulah panggilan tersebut. Faktanya di kitab Wahyu juga mengajar kita bahwa di surga tidak akan ada orang jahat. Ini dikatakan di ayat 8 dari pasal yang sama, yaitu pasal 21. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Itu jelas penghukuman yang amat menakutkan. Kutukan dari Allah jika Anda menolak. Jika Anda menolaknya, jika Anda tidak mau bertobat dari dosa-dosa dan ketidakpercayaan Anda. Ia meletakkan hukuman itu tepat di luar sana bagi Anda. Namun balik ke surga. Surga akan menjadi surga yang luar biasa hebat. Surga digambarkan cantik seperti penciptaan Eden. Surga pertama yang telah Allah rencanakan bagi manusia. Faktanya, dalam kota Yerusalem baru, dalam penglihatan ini, ada sungai air kehidupan. Sebagaimana sungai itu dinamai demikian, dan di sana juga ada pohon kehidupan. Simbol-simbol ini membawa kita balik ke kitab Kejadian, di mana Alkitab mulai dengan manusia dan Allah dalam keharmonisan yang sempurna sebelum dosa merusakkan ini semua. Dan dengan demikian ada sebuah undangan yang dikeluarkan bahwa setiap orang diundang untuk menerima hadiah ini. Nah, saya ingin membicarakan mengenai inklusivitas versus eksklusivitas surga dan kekristenan. Hari ini kita hidup di dunia yang benar-benar mendorong gagasan populer inklusivitas ini. Dalam Olimpiade kita melihat dua jenis inklusi yang didiskusikan. Yang satu bersifat fisik, di mana para olimpian, orang-orang yang mungkin kehilangan anggota tubuh dan yang serupa sekarang diterima dalam peristiwa atletik kelas dunia. Wow, fantastis. Tidak ada yang bermasalah dengan ini, namun ada juga penekanan lain pada inklusivitas seksual dan gaya hidup, di mana orang Kristen harus berkata maaf. Homoseksualitas tidaklah diterima, itu bukan normanya dan tidak akan menjadi gaya hidup yang akan diakui dan diterima di surga. Mari kita langsung saja ke masalahnya. Allah tidak akan mengizinkan kejahatan dan penyimpangan ada di surga dan hal-hal yang secara langsung melawan tatanan yang telah Ia buat. Surga akan menjadi eksklusif, terutama dalam hal sarana bagi orang-orang percaya, sebagaimana kita telah diajarkan dengan amat jelas di Alkitab. Tidak ada nama lain di bawah langit yang olehnya manusia bisa diselamatkan kecuali oleh Yesus Kristus. Yesus mengatakan dengan amat jelas, "Akulah jalan, kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kecuali melalui Aku." Kami bisa mengeluarkan setengah lusin ayat-ayat lain yang dengan amat mudah mendemonstrasikan otoritas Yesus dan keberadaannya sebagai satu-satunya jalan. Tapi jangan sampai orang Kristen dihukum karena menjadi kaum eksklusif.
Anda perlu memahami bahwa undangan tersebut universal. Semua manusia telah diundang untuk datang kepada Yesus Kristus. Semua orang ditawarkan pengampunan Allah dalam Yesus. Tidak ada pengecualian. Siapa saja yang telah menjalani kehidupan duniawi, siapa saja yang telah berada dalam kegelapan dan kebodohan, mereka semua dipanggil untuk mendengarkan Yesus Kristus agar datang kepadanya untuk menerima hadiah gratis ini. Allah tidak akan menolak Anda jika Anda dengan tulus bertobat dari dosa Anda sebagaimana tuntutan Injil dan berseru kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan Anda. Ia akan menerima Anda, Ia akan memanggil Anda anaknya, dan Ia ingin memberi Anda kepastian dan jaminan hidup yang kekal. Ini harusnya mengisi kita dengan sukacita besar. Saya benar-benar tidak bisa memikirkan masa depan yang lebih fantastis ketimbang memikirkan mengenai apa yang telah Allah tawarkan kepada kita dalam Yesus Kristus. Kita akan bisa berbagi hidup kekal dan kemuliaan dengan Allah. Ini merupakan suatu hal yang harusnya memotivasi kita melalui semua masa sulit, semua pengalaman pencobaan, semua sakit yang mungkin kita tanggung secara emosi, spiritual, psikologis, dan fisik. Semua ini harusnya menggerakkan kita untuk merindukan surga, untuk menantikannya karena Allah akan membuat semuanya baru. Ini akan menjadi pengalaman yang sepenuhnya baru, sepenuhnya bebas dari dosa. Ini akan menjadi sepenuhnya sukacita, dan bagian yang terbaiknya adalah bahwa kita akan bisa berbagi dengan orang yang membuat itu semua mungkin. Tuhan yang telah bangkit, Yesus Kristus. Pikirkan saja ini dan putarkan gambaran itu dalam pikiran Anda mengenai pengalaman yang indah, penuh bahagia bersama Allah. Tidakkah Anda menginginkan itu? Undangan itu ada untuk Anda. Datanglah pada Tuhan Yesus, terimalah Dia, letakkan iman dan masa depan Anda di tangannya, dan Anda akan memperoleh anugerah hidup yang kekal. Kau ketuk hatiku, di pintu hatiku, kau tunggu diriku, bukakan pintu, dan ku buka hatiku padamu Tuhan, ku serahkan diriku. Kau tersenyum padaku, dan kau peluk diriku. Terasa damai di hati, terasa dalam cintamu. Tak kau pandang hati ini yang sekian lama hancur. Kau angkat seluruh bebanku, kau tampung seluruh tangisku, dan kau pegang tanganku. Hidup baru dalammu. Saudara, jika Anda diberkati dengan program ini, silakan kirim respon Anda ke acara Firman hari ini, Tromol Pos 261 Batu 65302 Jawa Timur, atau SMS ke nomor 081 333 777 386 dengan format nama Anda spasi, nama program spasi, asal Anda spasi, respon Anda. Akhirnya saya Pendeta Eslomanik mohon diri dari ruang dengar Anda. Kau ketuk hatiku, di pintu hatiku, kau tunggu diriku, bukakan pintu, dan ku buka hatiku. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya.
Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini, atau menghubungi kami di sini.